Strategi. Mhm. You yang buka ya. Hai semuanya, kembali lagi Hai, bersama kami, ada saya Ai dan juga ada Dokter Dila. Tika. Hai, Dokter Cantika, cantik sekali hari ini. Ya makasih, itu juga pitanya bagus banget ya. Aduh. Ada Kan? apa nih manggil-manggil hari ini? Asyik. Betul Kita banget. mau ngobrol nih Apa sih? soal perempuan dan topiknya itu lagi hangat banget Hmm, gitu. hmm, Karena kan berhubung kemarin baru Kartinian gitu ya. hmm. Kemudian, baru Kartinian, hype-hype-nya Kartinian, datanglah berita satu, deng, gitu, Samara Amani menyatakan keluar dari PSI. Yep. Menurut Dokter Dila, bagaimana Wah, tanggapannya mengenai berita tersebut? wow, Samara Amani ini gue respect ya sama dia ya, karena dia Mhm, itu lulusan UI, ya, mhm, perempuan cantik dan kritis. mhm, Dan dia juga melampaui perempuan pada masanya karena dia juga udah sempat mhm. nikah ya. Oh, iya, Ya, mhm, karena kan kebanyakan orang kan menakuti bahwa kalau perempuan itu terlalu kritis dan lain-lain, laki-laki bakal takut dan lain-lain gitu kan. Tapi beliau ya dia setidaknya sempat menikah. Dan sudah gue menikah, sudah pernah menikah, mau sudah pokoknya udah cerai ya? jangan pernah menikah, kalau pernah menikah Eh, kayak udah beliau cerai cerai aja cuy. gitu loh. Udah cerai cuy. Enak Masih? aja. Masih Belum? lah. Oh, in my mind dia udah cerai. Tidak, Makanya gue selalu mengatakan pernah menikah. tidak. Lu juga tuh, dia berarti kan juga bisa menjaga keluarganya kalau gitu kan? Yes. I see. Dan, So, oke, mungkin, hmm, buat Dila hmm, dan teman-teman yang belum tahu, jadi, Samara Amani ini kan sekarang tinggal hmm. di New York. I don't know. Beliau Anjir sekarang ya? sedang, kuliah Oh, S2 di New York University oh, dan, ya benar sekali bahwa, beliau sangat kritis dan orang kritis itu cowok nggak berani. Bullshit, karena sorry, cowok nggak berani, bener. Cowok yang nggak berani sama cewek yang kritis itu cowok-cowok dan cowok-cowok. Nah, itulah kenapa suaminya Mbak Samara itu merupakan dosen, profesor di New York University, orang Indonesia. ngaji deh. Aji, Ih, gila, Profesor pinter banget Iva dia cari suami. Arakas, Gila, pinter banget dia cari suami. Gila. ya I kan? don't know about Jadi this fact. memang, jodohnya cewek-cewek yang kritis itu cowok-cowok yang memang sudah tinggi, Tuh, lu jangan profesor, sosokan lu dokter, yang gitu. wow, gila ini gue pengetahuan baru sih. Dia dia se wonderful itu. Oke, balik lagi ke pendapat gue ya tentang dia keluar Mhm, dari PSI. heeh. Sebenarnya emang yang bikin PSI terkenal ini dari segi pandang gue ya emang si Samara Asmani ini karena dulu Amani, ya Amani. Karena dulu orang mikirnya ini cewek siapa sih kritis-kritis nggak jelas. Terus mhm, ternyata berbarengan dia menyatakan bahwa dia merupakan bagian dari PSI. Terus mhm. sekarang dia keluar. Nah, menurut Nah, gue ya sebentar, ya. keluarnya ini Mhm. kemudian, dapat tanggapan dari masyarakat Indonesia, terus dia dikadrunkan gitu, Oh dituduh iya deh. kadrun. Bukannya ketika dia udah dari dulu dari dulu kader. Oh kadrun. Enggak, Itu tuh maksudnya dia memang keturunan Arab sih, tapi kan nggak kadrun-kadrun oh dulu juga, tunggu ada dua kan kita kadrun sama apa tuh di Indonesia sebutannya? cebong, Oh, cebong. Oh iya cebong dia orang kampret kan dulu kan itu. dia cebong ya orang Dia ce mikirnya. Iya 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 dia iya. pendukung Jokowi, Iya 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 gue. iya. Sekarang gue inget ya. Kalau gue iya iya gue malah mikirnya yang gue baca sih di Twitter atau di mana gitu sama Mhm. Rasmani ini bukan ke PSI lagi, gabung ke PDIP. Hah? Ada yang bilang, "Oh, mau pindah ke PDIP ya?" Oh, Karena kan PDIP ya perempuan juga heeh, dan heeh. besar gitu kan. Ya, but again, Banyak yang mempolitisi ya, mempolitisasi ya smart. keputusannya Mbak Samara ini. Tapi padahal She's menurut aku alasannya sederhana sih, walaupun ini mhm, nggak dikonfirmasi sama Mbak Samara ya. mhm. Tapi menurut aku ini alasannya cukup masuk akal dan memang ya udah gitu. Apa tuh alasannya tuh? Simple, kan dia nggak di Indonesia Ah, dan dia ke Amerika, hidup di Amerika bersama suaminya yang suaminya sudah punya pekerjaan tetap ya. sebagai profesor.
Ntar gue cari tahu deh tentang suaminya. Hmm. Iva Dia Alatas namanya. Beliau profesor di New York University. itu Itu bisa sudah tinggal di lama kok mana beliau ya? jadi profesor itu. Udah dari tahun berapa ya? 2016 atau gimana gitu. Saya lupa. Wow. Jadi Jauh memang mainnya Samara ya, iya, sampai terdengar sampai New York. iya Karena kan? keluarga Arab sih, Keren keluarga kan? Arab dia emang punya ini sih. Nah, Mereka sistem circle-nya. perjodohan, iya. Jadi kayak simple aja sih ya, ya karena Samara sekarang tinggal bersama suaminya di New York, sekarang lagi S2. Mungkin juga beliau juga mau S3 juga kan, dan jadi dosen juga di sana. Jadi ngapain harus repot-repot berkarir politik di Indonesia? Yang Mau penuh berkarir resiko, dari Amerika juga beresiko banget kan, harus bolak-balik gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan dia hamil dan lain sebagainya malah susah nanti kan. ya. Masih hamil gitu kan, terus harus kampanye gitu di Indonesia gitu. Nanti kalau misalkan dia kampanyenya lewat Amerika, nanti Zoom. dituduh lagi ada ini, Ah. kamu kan nggak tinggal di Indonesia, nggak tahu bla bla bla. No, maybe for Samara she doesn't need to do kampanye karena mungkin bisa jadi ke depannya nih setelah dia ya oke, mungkin balik ke pertanyaan awal ya. Menurut pendapat gue ya dia mau keluar PSI ya nggak apa-apa. Ya nggak ada ya not a big deal because PSI also not a big, I'm so sorry to say that for the PSI Apalagi yang sekarang ya. simpatisan ya. Ya PSI kan nggak sebesar PDIP ya. Jadi kalau si Samara mau lebih membesarkan dirinya, mau grow up is no problem. And I think maybe there is a moment someday that dia nggak perlu kampanye, dia terpilih menjadi menteri gitu. Emang dia pernah mau menyalurkan diri jadi presiden? Enggak kan? Yang dia menyalurkan kan dia mau jadi anggota DPR, if I'm not wrong. Iya. Right? Dia masih punya masa depan yang cerah di karir politiknya. So, kalau dia udah sampai belajar sampai S3, jangan-jangan nggak perlu mikirin jadi DPR lagi, udah jadi menteri, kan dipilih presiden. Yes, betul. Dan itu malah lebih bagus kan. Dan dia juga kalau udah S3 mah, dia bisa jadi dosen juga gitu kan. Jadi ahli pakar gitu, kayak suaminya gitu. It's gonna be bigger, bakal di kolam yang lebih besar lagi, tidak di kolam yang kecil. Betul. So, ya. Cuma kenapa sih orang Indonesia itu tuh mikirnya tuh kayak terlalu kemana-mana gitu loh. Ya karena mereka darurat baca, pasti yang mereka baca sehari-hari Twitter, Instagram. Iya sih. Emang mereka mau baca buku Malcolm Gladwell atau aku aja nggak mau baca. Ya atau baca buku yang lain. Setidaknya buku Dewi D. Lestari. Gue suka, tadi gue cari bukunya nggak ketemu tapi. Aku aja nggak baca bukunya Dewi Lestari loh. Bagus loh, yang Supernova ya gue admire sama Supernova. Iya semua bilang gitu sih, tapi aku jujur aja belum pernah baca yang itu. Read. It's beautiful. It is an art. Oke, nanti kalau ada yang ngirimin aku buku. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ini ya, tolong kirimin bukunya ya, nanti aku kasih alamat. Gue beli di Kindle, zaman teknologi. Di Kindle ada. Aku nggak punya Kindle, nggak punya tablet. Nora. Ini Android, ini Kindle. Mata sakit. Tuh, iya sih. Tuh Kindle tuh. Android loh. Tahu dulu pernah punya, tapi karena mata sakit. Nggak biasa ya. Jadi aku lebih prefer kalau mau baca ya mendingan baca buku fisik gitu. Aku masih old school orangnya. No, I think by the time I also understand what's the difference, the kimochi feeling, what's that? The enjoy feeling ketika punya buku fisik sama buku ini. Buku fisik tuh bisa jadi koleksi, men. Iya bener. Bisa dipamerin gitu loh. Ya, buku ini kita kadang-kadang jadi ini pajangan. Exactly. Kayak siapa tuh mantan menteri yang punya podcast Endgame? Gita Wirjawan. Bukunya tuh, wah, I wanna have that kind of thing. Banyak banget ya. Ya. Bahkan itu siapa itu ya waktu itu? Aku lupa ada artis siapa gitu. Didatengin kayak bedah rumah gitu kan, terus sampai beli fake book buat menghias ininya interiornya gitu. Ngapain beli fake book? Kenapa nggak buku asli aja? Fake books is cheaper, I think. Don't you think so? Dan nggak perlu dibaca ya? I think the point is cheap. Really? I don't think so. Fake book itu lebih ini loh. Bukan itu loh, fake book yang dibuka ada kotaknya itu loh. I don't know. Itu kan mahal dari kayu.
Ya maybe Ya untuk estetik kan. ya kita cari anak arsitek lah. Tolonglah jawablah ini pertanyaan kami ini. Kami tidak tahu. Ya Kenapa itu. harus fake book? Kenapa nggak pakai buku asli? Ya bisa bermanfaat juga gitu kan. Bener-bener. Bahkan ada buku loa ke Kuitang. Kuitang ada lagi sih, tapi ya Kuitang, itu. ya Allah udah lama banget ya. Lu dulu tinggal di Jogja, pernah sempat tinggal di Jogja nggak? Jogja, kalau tinggal di Jogja sih nggak tinggal jadi residen gitu, enggak sih. Cuma sering main ke Jogja. Di Jogja itu dulu ada toko buku yang terkenal banget. Bahkan buku underground itu ada di sana, tapi gue lupa namanya. Nggak What is pernah the salah. name? Aku mainnya di Solo sih. Gue waktu gue ke Jogja, gue sampai cari itu toko buku Mhm. terkenal itu. Sambil lu ngobrol deh, gue cari ini ya. Oke, oke. Toko buku terkenal Jogja. Ya, jadi gitu teman-teman, apa namanya, ya sudah gitu loh ya, polemik, Mbak Samara ini mau keluar dari PSI, toh itu juga hak dia gitu. Terus kalau misalkan keluar kenapa gitu, alasannya kenapa gitu, mau mau masuk partai A, partai B, itu juga hak dia gitu. Tapi menurut aku sih alasannya simpel ya, karena kan orang ininya, apa namanya, orang, suaminya aja tinggal di sana udah menetap, ya masa mau LDM? Mau nggak kalian LDM? Enggak kan? It's Udahlah, difficult. be Difficult. smart gitu loh. Taman Ya. Pintar ya? Iya, 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 iya. Taman Pintar. Dan yang lain juga ada sih. Kayaknya bukan Taman Pintar doang. Tahu, Ada yang tahu. lain tapi gue lupa. Ya Taman Pintar kan terkenal ya. Kayaknya bukan Taman Pintar doang, tapi gue ya itulah yang ada di Google yang gue Taman temuin. Pintar itu bukannya museum? Museum ya, ya udah berarti yang lain. Museum. Ke Taman Pintar gue sempat. Ada tuh toko buku, pokoknya di situ di toko buku itu buku underground yang tidak boleh disebarkan di Indonesia Hmm. ada, tapi aduh nggak Hmm. ketemu. Dan maybe udah tutup kali ya, karena kan perkembangan zaman Kuitang aja Iya. tutup di Tapi Jogja. ini ya, hari ini juga kayaknya Hari Buku Sedunia atau gimana gitu. Aku Oh tadi really? lihat tweetnya Pak Jokowi, Wow. uh, lagi ngebahas soal buku gitu. Hari buku atau gimana gitu. Dila dulu suka baca buku kan? Oh my Waktu God, kecil sampai sekarang ceritanya. juga suka. Hmm. Gua bahkan bisa gue pernah ada momen itu kayaknya ya bukan waktu kecil sih tapi udah gede juga. Oh, waktu kecil juga ada nih. Gue kan banyak buku ya di rumah. Gue emang dari kecil tuh buku banyak di rumah dan ya gue bisa membaca sendiri, gue catat sendiri tentang astronomi gitu. Ya emang sesuka itu sama buku gitu. Bahkan mau tidur baca buku Harry Potter, Luar baca biasa. Makanya main makanya bukis sih, bisa kuliah bukis. sampai S3 ya. Jadi Cuma karena suka baca buku. buku I like book tapi sekarang tuh udah nggak serajin dulu sih. Kenapa tuh? Oh sibuk soalnya, sibuk sama Sibuk, kehidupan. iya. Buku apa yang terakhir Dila baca sekarang? Yang terakhir Itu lagi dibaca? Atau lagi baca sekarang? yang mau gua baca tuh buku Michelle Obama itu. Michelle Obama ya? Yes. Iya, iya, iya. Buku Aku dari kemarin mau nuntasin buku namanya Frequently Asked Questions About FAQ. the Universe. Wih, Belum selesai aku baca. Itu tentang buku itu tuh membahas tentang fisika kuantum. waduh, Iya, asik. tapi ada tapinya. Tapi Yes, tapi bahasanya yang dipilih itu tuh bahasa orang awam. I'm gonna check that book. What's the name of the Yes, book? frequently asked question (FAQ) Uh-huh. about the universe. Yang pengarangnya adalah George Cham dan Daniel Watson. Nah, Daniel Watson ini seorang profesor, George Cham sendiri doktor ya. Dia udah S3 di bidang fisika kuantum juga. Wow. Dan George Cham ini yang punya PhD komik. Oh, that guy. I like that Yes. guy. I watched the movie. But I don't find the book. Later you can send me the link. Yeah. Okay. Now just yes. I see. Ya. Jadi itu bukunya menarik banget dan memang jadi pembahasan fisika kuantum yang segitu rumitnya itu bisa kita mengerti. Aku kan bukan anak fisika. Yeah. Baca itu aja aku udah ngerti kok. Itu luar biasa keren. I'm going to find that book. Recommended. Dan mungkin para penonton KAI juga bisa mencari buku itu. Oh, dan hari ini kebetulan Hari Buku Dunia. Wow, it's like coincidence. Yes. Ini kita ngomong dari PSI sampai buku ya. Ya, karena gue yakin sama Rama ini pasti suka baca buku.
Tentu Of aja. course, man. Betul. Because Kalau because nggak mungkin sekritis itu. that's the point. Jadi orang kayak kata Kakak tadi kan kegundah gulahan Kakak tadi kan, kenapa sih orang Indonesia itu kebanyakan cara mikirnya ya langsung tiba-tiba kadrun lah, Hmm, inilah, hmm, itulah hmm. padahal ya because I thought you and maybe you agree with me that not many Indonesian like to read something. I mean, yeah, Enggak, deal. Mereka suka baca, tapi bacanya baca tweet. that's what I want to say. I know you going to say that one. Ya, karena oh iya, gue jadi ingat wawancara Maudi dan Pak Gita Kak Gita. tentang pendidikan Indonesia. Mm-mm. I don't know is that I don't know that it's relevant for them to talk about Indonesian education system when they are not 100% joining Indonesian education system. Ya, Maudi Ayunda said, oh iya saya mengalami berbagai macam pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah internasional, Al-Azhar, sampai SMA+. It's international. Dia nggak pernah tahu rasanya sekolah di sekolah negeri di pelosok yang buku paketnya itu satu buat berdua. She said about SMA Plus, but SMA Plus also maybe international SMA Plus. I know there is SMA Plus. Enggak, kalau nggak salah dia itu pernah SMA tapi nggak negeri ya, swasta tetap. Dia bilang SMA Plus kemarin. SMA Plus ya. But Ya SMA kan tetap Plus aja kan beda ya, dan di kota lagi. It's not Dia the nggak pernah SMA ngerasain negeri SMA di SMA pelosok. Gak pernah tawuran dia. Gue juga gak Iya pernah. benar, nggak pernah tawuran, nggak pernah dilabrak. Yeah. So in their opinion like tapi ada beberapa poin-poin yang lumayan menarik dari Maudi Ayunda tentang pendidikan Indonesia, bahwa pendidikan Indonesia itu dimulai dari keluarga dulu bagusnya untuk revolusi pendidikan itu, dan gue kayaknya I do setuju. agree with her. Right. You Yes. should watch that interview because to be honest, ketika gue tahu Maudi Ayunda yang ngomong, malas gue dengerin sebenarnya ya, bukan gue tidak karena suka dengan dia. Dia so much privilege. Exactly. Then I think she's irrelevant. I don't think she's relevant enough to be representative of But Indonesia. That point I do agree. Exactly. I also agree with that point. So dan kita perlu mengedukasi orang tua di Indonesia supaya, karena gimana pun pendidikan anaknya, kalau gue nggak yakin kalau untuk orang tua yang keren itu bakal masukin anaknya ke sekolah internasional gitu. I mean, orang tua yang berduit pasti akan masukin, iya. Tapi kalau orang tua yang biasa aja, yang sebut saja rata-rata Indonesia, nah setidaknya mereka seharusnya jangan menyerahkan 100% ke sekolah doang gitu. Mereka juga perlu untuk mendidik anaknya gitu. Kenapa tiba-tiba mau protes ini itu gitu kan? Terutama masalah manner ya. Kalau manner itu benar-benar itu dari orang tua sih, karena pendidikan yang pertama diajarkan, yang seharusnya memang diajarkan oleh orang tua itu kan manner, etika dan manner. Kalau itu aja orang tua aja gagal dalam memberikan pendidikan itu, ya gimana nanti? Yeah, so it means the education system in Japan is really good. Don't you think so? If so, because mereka anak-anak kecil anak-anak SD di Jepang, maybe you could disagree with me. Ya, pendidikan awal mereka ya lebih mementingkan tentang manner sih. Yes. Benar-benar. Di Indonesia kan enggak. Dari kelas 1 sampai itu. Aku berani bilang karena aku sendiri kan mengenyam pendidikan di Indonesia ya. Pendidikan yang masa kecil gitu ya. Terus aku sebagai pelaku, aku sebagai guru yang terjun langsung di sekolah Jepang gitu. Aku benar-benar bisa ngebedain sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang. Di pendidikan TK dan SD itu benar-benar jauh beda banget. Beda banget, dan itu yang membedakan kenapa orang Jepang itu manner-nya bagus. Ya. Dan selain manner mungkin kita juga etika ya, sorry sudah bukan manner, etika. Dan kita juga perlu memikirkan tentang critical thinking, di mana critical thinking itu bisa dibangun ketika seseorang bisa rajin membaca, menurut gua. Betul. Gimana lu mau critical thinking yang lu baca nggak ada apa, omong kosong doang yang lu bahas kalau gitu, dan itu banyak di negeri kita gitu. Jadi harusnya emang yang paling benar sih ketika zaman masih sekolah tuh kita disuruh baca
suruh baca dan bikin esai mungkin itu udah bagus. Tapi bukan berarti ada juga beberapa guru yang kampret gitu, dia cuma ngasih PR doang ke Iya, mahasiswa. iya, iya, iya. Ada Aku banyak punya sih guru kayak yang kayak gitu. gitu tuh. Heeh. Ada banyak kayak Tapi gitu tapi bener kok, Dil. ya. Sama ketika kita mau bikin paper ya, Hmm, gimana caranya kita bisa nulis kalau kita nggak hmm. baca? Exactly. Iya kan? Bakal dihajar kita. Bener. Yang kita tulis Sama. kan pasti akan omong kosong kalau kita nggak Iya. punya ilmu, kalau kita nggak baca-baca, nambahin banyak ilmu. Sama aja ketika kita bicara gitu ya, Hmm. berpendapat. Kalau Ya. kita nggak banyak baca, nggak Ya. banyak ngebaca sesuatu, nggak ngebaca ilmu, ngebaca buku dan lain sebagainya. Gimana cara kita Ya. berpendapat dengan baik, dengan valid? Pasti kan yang Ya. keluar dari mulut kita kan omong kosong doang. Makanya orang bakal bilang best lu apa lu ngomong gitu, referensi lu apa Hmm, ngomong gitu. Karena gue pernah juga sih ketemu sama orang yang nyaring bunyinya doang, lu ngomong apa sih mm-mm. dasar lu nggak jelas gitu. It's menyebalkan, tapi makanya orang suka bilang kan orang pintar tuh lebih memilih diam karena mereka tidak akan Yes, pernah menang melawan bener, orang-orang goblok. Ya enggak? Sometimes bener, bener. there is a point in your life that someone try to discuss with you, but you just don't want to discuss with them anymore because it's useless. No point. That's right. Wow. Kadang-kadang kalau mau debat sama orang-orang yang kayak gitu, males gitu ya. Ya. Apaan sih? Kita Ya. juga kayak kalau misalkan mau mendebat gitu, kita punya bukti bla 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 juga nggak bakalan nyampe. Iya, karena mereka tidak Iya, ya sama aja dengan apa. netizen gitu ya. Kalau kita diserang netizen, pas kita udah pendapat kita valid dan lain sebagainya, nggak usah didengerin, udah Yes. tinggal aja. Usually what I do for in that case, Mm-mm. gue ini apa? Gue memilih untuk gue mute lah. Gue memilih untuk tidak membaca itu karena gue kadang-kadang apa sih gitu. Ya, Benar-benar. gimana Jadi ya Samara itulah Amani ya? membaca, iya. Nah itu hubungannya dengan kasus Mbak Samara yang keluar dari PSI, makanya banyak-banyak baca, banyak-banyak baca itu juga bukan baca tweet doang gitu loh. Baca biografi juga termasuk belajar. Oh ternyata Samara itu kan sekarang lagi di Amerika. Ngapain dia di Amerika? Nggak tahu. Suaminya digali lagi, biografinya kan ada gitu. Ya. Oh udah kerja di situ. Udah gitu. Ya. Anyway, Kalau menurut aku ngomongin make sense sih. Justru kalau misalkan dia nggak keluar dari PSI, justru itu buat aku ya, aku mau mempertanyakan, lu ngapain? Lu itu udah nggak di Indonesia, lu ngapain masih karir politik di Indonesia? Mau apa? Aku malah kalau dia nggak keluar dari egois PSI, jadinya. aku akan menanyakan itu. Yang Iya. kamu cari itu apa, Mbak Samara gitu? Kamu Iya. udah di luar negeri, suamimu tinggal di luar negeri, kamu juga nggak akan pulang ke Indonesia karena Wah, suamimu kerja di sana. Kecuali kalau suamimu pulang ke Indonesia, pindah ke Indonesia gitu. Orang suamimu nggak mau pindah, ya katakanlah kontrak dia masih panjang gitu. Lo ngapain nggak keluar dari PSI? Mau nyari apa? gue ada Justru jawaban aku lain. malah mau mempertanyakan itu. Kalau ini masih ribut Mm-mm. di Twitter atau di Instagram, Mm-mm. kenapa Samara Amani correct? Is that correct her name? Yes, yes. Kenapa Samara Amani mau keluar dari PSI? Karena Samara Amani mau gabung PPI. Iya. Itu benar. Balas komen Benar, itu aja. PPI New York dong. Permira, yes. Permias. Permias mah Ibu Sri Ibu Sri Permias ya, Wahyuni iya. alumni Permias. So, Iya, dia new. mau jadi ketua Permias. Can you imagine kalau ternyata nanti Samara Amani jadi ketua PPI dunia? Or maybe apakah Bagus dong. apakah Aku dia mendukung. mau gabung PPI-PPIan? Kalau menurut aku enggak sih, karena udah jadi public figure ya. Yes. Tapi who knows, siapa ya yang public figure yang ikut PPI, kayaknya nggak ada deh. Kita yang nggak tague kali ya. Tapi ya menurut gue sih yang seingat gue sih Nggak nggak ada gitu. Kayak Vidi Aldiano Jerome pun Pauline aja nggak enggak. mau. Siapa? Jerome Pauline. Jerome aja enggak kan, nggak mau. Vidi Aldiano enggak, Gita Gutawa juga enggak. Riri Cinta Riza juga Laura enggak. malah gosipnya waktu itu tidak mengaku orang Indonesia. Tapi ada nih yang mau gabung. Anaknya yang punya trans. What is that? She is Permias. She was Permias. Siapa? Oh, Putri Tanjung. Exactly. I forgot the name. Putri Tanjung ikut PPI. Permias ya. Oh, wow. Yes. Terus bagus juga. Yang nulis buku Transnantoka tentang mahasiswa internasional itu juga dia Permias.
Dari dia gue tahu tentang kalau media, kalau ya Oh, kita nggak bahas di sini sih tadi. iya iya iya. Ya, Tapi ada kan tuh. yang lain kan enggak, kayaknya Putri Tanjung juga bukan, maksudnya dia public figure tapi kan enggak seterkenal, Ya, maksudnya enggak seterkenal itu gitu loh. iya. Ya terkenal tapi maksudnya bukan yang Dia terkenal baru-baru ya, ini gitu, bukan yes ketika dia yes yes, kuliah bukan gitu yang kan. Beda kayak yang sama si udah kayak Cinta Laura, Vidi ya. Aldiano itu kayak mereka juga enggak ikut PPI kan. Dan mungkin kalau Samara Asmani gabung ke PPI, ya gila Mm-mm. gitu. Kita bisa aja bridgingnya. Ini kalau Samara Asmani ini gabung ke Amani gabung Amani. ke PPI, ya mungkin ada banyak senior yang menolak sih mungkin. Kita tidak ingin PPI itu terpolitisasi, anjay. Kita Oh ingin iya, karena kan PPI, beliau orang partai ya, setidaknya yes, pernah jadi yes, orang partai, iya. yes. I think Iya, so. Maybe there's gonna iya. be pro and contra, but if Oh iya, si PPI Jepang ketuanya orang himpunan aja sudah jadi pro dan kontra. makanya ini bakal jadi komen epic loh kalau ada yang gue nggak tahu lu lihat di mana nih tentang sama Rasmani banyaknya itu Amani itu, if it is in on Twitter you can reply like that, Oh, diserang mencengangkan. pasti aku. But maybe not many people gonna think about this thing. Iya, Sama iya. Amani keluar PSI demi masuk PPI, kan orang bakal jadi mikir nih, what is PPI? Apa itu PPI? Bukan Exactly. PPI, mungkin mau masuk Permias gitu. Karena PPI itu juga ada di Indonesia, ada peneliti Indonesia, perkumpulan peneliti Perkumpulan Indonesia. yang baru dibikin BRIN ini ya. Iya, PPI juga ya. Perhimpunan Peneliti Indonesia. Kalau kita Perhimpunan Pelajar Indonesia. Soalnya I really cannot imagine if Samara join to Permias. Join Permias, tapi bagus loh sebenarnya kalau misalkan Samara join Permias tuh. Dan jangan Aku malah pengennya dia join terus kalian jadi ketua PPI dunia aja. Sudah. Wah, tuh contoh mate sih kalau dia jadi ketua PPI dunia, benar-benar pro kontra. Sulit. Iya, Karena pasti dihubungkan dengan politik. Kayak yang lu udah bilang tadi kan, yang himpunan aja udah kacau Iya. dunia peradaban gitu kan. Apalagi ini yang jelas-jelas orang partai. Belum lagi 2024 Nah, iya, kan betul pemilu juga. kan. Udahlah perang saudara itu di PPI. Udahlah, Samara ntar dulu aja lah gitu. Iya itu. Jangan ikut perhimpunan atau organisasi dulu gitu. Jadi fokus tesisnya, kan ini udah tahun kedua ya kalau nggak salah ya. I really don't have any ideas. Kalau nggak salah sih ini udah tahun keduanya beliau, jadi mungkin mau fokus tesis juga kan, nggak mungkin. Dan itu juga nih alasannya kenapa harus keluar dari PSI ya. Fokusin tesis, tolong. Emang mereka tahu. Lu pikir orang Twitter tuh yang banyak-banyak waktu tuh, lu yakin mereka tuh orang-orangnya yang Enggak sih, paling juga masih S1 popolannya, kalau enggak ya udah ini. Iya. Enggak kuliah lagi. Enggak mungkin ya gitulah. Aku jadi inget di kemarin ada teman Quora kita, bukan mantan ya, maksudnya pernah jadi penulis terbaik gitu ya. Beliau memutuskan untuk menghapus akunnya gitu. Nah, terus aku tanya pribadi gitu, kenapa gitu. Terus beliau ngomong mau fokus karena kan sekarang sudah tahun kedua master dan mau S3 gitu ya. Dia mau fokus gitu. Jadi oke. Aku senang, bukan senang ya, maksudnya aku mengerti gitu. Karena Quora itu kan kadang-kadang menyita waktu kan. Iya. Buat orang yang ada beberapa orang yang memang kecanduan dalam tanda kutip. Gue kecanduan, cuma lu nggak tahu aja. Gue tiap hari buka Quora, tiap hari gue buka. Bahkan gue sampai gue makan siang, gue Quora, bangun tidur gue Quora gue. Cuma gue nggak pernah nulis. Lo tau kenapa gue malas nulis? Gue kadang nulis karena gue malas baca komennya, pusing kepala. Aku pernah baca komennya dulu. Kalau sekarang mungkin karena banyak waktu, iya jadi aku baca komen. Tapi kalau zaman dulu kan aku ada banyak komen, nggak pernah aku balasin satu-satu. Nggak pernah. Aku sampai detik, walaupun gue nggak banyak komen nggak banyak Kak, tapi gue nggak balas. Just karena beda kepala, beda cara pandang dan apa-apa gitu. Ya gue tidak ingin menambah konflik dalam kehidupan gue yang sudah mantap ini. Iya, jadi apa tadi apa? Addicted Quora, gue orangnya. Jadi aku sih mengerti dan memahami gitu ya. Kalau beliau mau fokus di tesisnya. Cuma ada beberapa orang yang kemudian tanya, karena kan aku cukup dekat dengan beliau gitu.
nanya ke aku gitu, kok beliau ini sih apa ngehapus, Oh. sayang banget padahal tulisannya beliau tuh bagus-bagus gitu, kita nunggu-nunggu tulisan beliau. Terus aku selalu bilang bahwa udahlah, beliau punya ada prioritas utama dan sekarang prioritasnya beliau adalah tesis. Jadi ya udah biarin beliau menyelesaikan tesisnya dan itu lebih penting daripada nulis di Quora, aku bilang gitu. Tapi ada aja orang yang tidak menerima alasan itu gitu. Gila, keren banget tuh itu penulisnya sampai dirindukan oleh para pembacanya, itu merupakan Yes, suatu yes, dan achievement loh. karena emang tulisannya bagus banget sih. Bagus dan Is that informatif. possible Jadi to spell bukan her name? Mas Pangda. Panda. Mm-mm. Kau membuatku merasa, nggak tahu ya. Kamga itu, gue lagi bercanda. Astaga. Makanya aku mikir apa sih? Oke. Iya, jadi ini memang tulisan beliau bagus dan informatif dan banyak ilmu ya, bukan tulisan sekedar opini atau apa gitu ya, dan memang apa ilmu gitu yang beliau sebarkan gitu. Cuma apa namanya? Ya itu ada prioritas. Kadang kita orang kan punya prioritas ya dan nggak semua orang perlu tahu itu gitu. Agree. Ya itulah. Jadi buat para netizen di Indonesia selalu ada yang jadi prioritas. Yes, dan mereka tuh nggak pernah mikir gitu loh orang. Prioritas Tapi orang Indonesia kebanyakan, gue kurang tahu ya, apakah mereka menyambut keluarnya si Samara Amani dari PSI dengan sambutan positif atau sambutan negatif? Itu juga nggak tahu aku, PSI kayak salah, sepertinya kalau dari gabung PSI. komennya sih negatif ya. Tapi I don't know. Karena komennya itu kayak mengkadrun-kadrunkan, ya komennya yang kayak gitu, bukan yang memahami bahwa oh oke gitu, kamu punya kehidupan di sana. Samara Amani ini ada yang dimirip-miripin sama dia, siapa sih namanya, lupa gue. Dia punya kembaran tuh, ada tuh sesama politisi juga. Bukan Aku nggak Kania, tahu. bukan Kania sih. Iya, gue Tahu. lupa. Jadi kalau kita ngeliat sama Ramani, kita bukan ngeliat tokoh politik perempuan yang lainnya, tapi gue lupa. Kania Nggak kan? tahu aku. Kania sih. Ya gitulah. Ya, okay. So that is the topic about this thing. So we go. Thank you banget sudah berbagi opini ya, Dokter Dila. Karena ini topik masih hot banget gitu ya, dan aku gatel banget pengen ngomentarin, cuma nggak berani kalau gini nanti sama netizen. Sama aja nih kalau lu upload ya, mampus lu kalau ada kalimat-kalimat kita yang salah, kena kita berdua. Astaga, mohon maaf ya, tapi anything apapun itu sukses buat Mbak Samara gitu ya. Moga-moga lancar studi S2-nya, cepet lulus ya. Gabung lah podcast kita bertiga kan bisa. Apalah susahnya kalian woman Gak mungkin deh, kita lah. tuh siapa tuh? Ya siapalah kita, walaupun gitu kan kita netizen yang ingin mengetahui tentang kehidupan di New York. Siapa tahu bisa pindah gitu kan. Amin. Ya udah kalau gitu jumpa lagi di podcast kita kapan-kapan. Sehat-sehat ya buat Dila. Selamat berbuka juga buat Kai. Selamat berbuka. Yeay.